جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-qa'idatul ula an ta'lama anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqur raziqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhiluhum fil Islam. Wa dalilu qawluhu ta'ala kul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah, yani al-muallif huna Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Al-qa'idatul ula an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqur raziqul mudabbir. Perlu antum ketahui bahwasanya al-kuffar, orang-orang kufar yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka muqirrun, mereka mengikrarkan. Ikrar. Apa arti ikrar di sini? Menetapkan, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq, ar-Raziq, al-Mudabbir. Al-Mudabbir yaitu yang mengatur alam semesta dan seluruh kehidupan manusia dan makhluk hidup. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam, dan kenyataan seperti itu tidak menjadikan mereka masuk Islam, tidak memasukkan mereka pada Islam. Namun antum harus bedakan antara kafir asli dengan muslim asli. Kufar Quraisy ketika itu mereka kafir asli atau muslim aslinya? Kafir aslinya. Ya. Mereka belum masuk Islam. Maka walaupun mereka kemudian meyakini akan rububiyah Allah, itu tidak cukup membuat mereka masuk Islam, enggak? Beda dengan muslim asli. Jadi orang kafir asli walaupun mengakui tentang Allah Ta'ala, tidak serta-merta lantas jadi orang Islam, enggak? Nah, muslim asli, muslim nih yang tadinya mengaku kepada Allah, ubudiyahnya kepada Allah Ta'ala, ya, kemudian suatu ketika melakukan suatu kekufuran, maka untuk mengeluarkan dia dari keislaman itu perlu pengetatan hujjah. Ya, pengetatan hujjah, apakah ada mawani'nya, pencegah pengkafiran, apakah ada syubhatnya, apakah ada kesalahpahaman, apakah tidak tahu, dan seterusnya. Ya, dibedakan ya, ikhwan. Jadi tidak mudah kita untuk memasukkan orang ke Islam, dan tidak mudah juga kita mengeluarkan orang Islam kepada kekufuran. Ya, wa dalil Allah Ta'ala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Jadi ketika ditanya siapa yang merizkikan kepada kalian, siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan, siapa yang menghidupkan yang mati, siapa yang mematikan yang hidup, siapa yang mengatur segala perkara, mereka semua akan bilang Allah Ta'ala. Faqul afala tattaqun, maka katakan apa kalian enggak takut sama Allah. Baik, lanjut, fadhil. Wa qala syarih hafizallahu ta'ala badal muallifu rahimahullahu ta'ala hadhil qawaida biqawlihi
وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه يبين لنا المنهج الذي سار عليه رحمه الله في بيان العلم وتقرير الحق والهدى فهو في كل ما يبينه ويقرره يذكر شواهد ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من قبل نفسه ولا يبني حكما على الهوى أو على تجربة أو على الذوق أو نحو ذلك من المسالك التي يسلكها كثير من الناس في الاستدلال لما يقومون به من عبادات وأعمال وهذه طريقة هي الطريقة الصحيحة التي ينبغي أن يكون عليها كل مسلم في عقيدته ودينه إذ كيف تعرف العقيدة الصحيحة والإيمان القويم بغير الاعتماد على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. Baik. Di sini al-muallif rahimahullah memulai kaidah dengan perkataan wa dzalika bima'rifati 4 qawaid. Dan di setiap kaidah beliau menaikkan manhaj yang biasa dilakukan oleh para ulama. Di setiap dari kaidah beliau menjelaskan dan mentakrir sekaligus menyebutkan syawahid, yaitu dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau tidak mendatangi sesuatu dari sentimen pribadinya, enggak. Dan beliau tidak membangun suatu hukum syar'i di atas hawa nafsu atau sebatas pengalaman atau perasaan belaka. Tetapi beliau menempuh jalur yang mana membangun hukum di atas hawa nafsu, pengalaman dan perasaan belaka. Itu adalah jalur yang biasa ditempuh banyak dari orang. Ya, banyak dari orang berhukum di atas kemauannya sendiri. Bahkan ketika dihamparkan kepadanya hukum-hukum syar'i, mencari sisi khilafiyahnya saja, kemudian mencari yang mana yang tercocok untuk hawa nafsunya. Ya. Maka thariqah yang dipakai oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah thariqah sahihah yang layak bagi setiap muslim untuk menempuhnya dalam urusan akidah atau agama secara umum. Ya, bagaimana bisa dikenal akidah yang benar dan iman yang kuat tanpa bersandar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, istamir. Wabihi qala rahimahullah. Sebentar. Baik, dengan thariqah seperti ini enggak apa-apa kan? Anda enggak mendikte, enggak membaca satu persatu kalimat, enggak apa-apa kan? Karena sebagian dari antum yang Anda yakin sudah paham maknanya kan? Gampang enggak kalimat dari ini? Gampang, Ustaz. Gampang kan? Pak Niman gampang enggak kalimat beliau, kalimat penjelasan ini? Gampang. Oh, apalagi ini Syekhul Islam. Ini Syekhul Islamnya ini. Ya. Wabihi qala hafizallahu ta'ala wa kama qala ahlul ilm kaifa yuramu al-wusulu ila ilmi al-usuli bighairi ma'rifati ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah kathiran ma yaqul man faraqa ad-dalil dhalla as-sabil wa la dalila illa bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. فهذه جادة مباركة وطريق قويمة كان عليها الإمام المجدد رحمه الله تعالى وكان عليها أئمة أهل العلم من قبله وكذا من بعده يقيمون أمور الدين على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله قال رسوله على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قال أهل العلم disebutkan oleh Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah wa Tahawiyah, kaifa yuramu al-wusulu ila ilmi al-usuli bighairi ma'rifati ma jaa bihi Rasul. Bagaimana bisa terjadi sampai kepada ilmu usul, yaitu ilmu usuluddin, tanpa mengetahui apa yang datang dari Rasul. Bagaimana mungkin seseorang bisa menguasai ilmu akidah yang sahihah tanpa mengetahui
hadis Nabi SAW atau Al-Quran Sunnah. Syekhul Islam rahimahullah sering berkata, Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, man faraqad dalilu dhalla sabila. Ya, barang siapa yang menyelisihi dalil maka dia akan keluar dari sabil atau tersesat jalannya. Wala dalila illa bima jaa bihi rasulu. Dan tidak ada dalil kecuali dari apa yang datang dari Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya begitu. Ya inilah yang ditempuh oleh Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid. Al-Mujaddid artinya pembaharu, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itulah juga yang ditempuh oleh para imam dari kalangan ahlul ilm sebelum beliau dan juga setelah beliau rahimahullah. Yuqimuna umuraddin ala qala Allah qala Rasulullah. Mereka menegakkan perkara agama ini di atas perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Tafadhal. Wa bihi qala hafizahullah ta'ala ولهذا قال لك هنا وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه ثم شرع في ذكرها صحيح. قاعدة تلو الأخرى بدأ بالقاعدة الأولى فقال رحمه الله أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام وهذا أصل عظيم وقاعدة مهمة جدا في هذا الباب أن نعلم أن الكفار المشركين الذين ورد ذمهم في آيات كثيرة من القرآن الكريم وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح أموالهم وقاتلهم صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الخالق الرازق المنعم والله تبارك وتعالى ما كانوا يقولون إن الذي يخلق أو الذي يرزق أو الذي يعطي ويمنع هو الأصنام بل يقولون الخالق هو الله الرازق الله المنعم الله المدبر الله كانوا يقولون ذلك ويقرون به والله سبحانه وتعالى بين لنا ذلك في القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا وأن المشركين الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر هو الله تبارك وتعالى ولم يدخلهم هذا الإقرار في الإسلام كما بين ذلك المصنف رحمه الله. Ahsant. Jadi di sini 4 kaidah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam kitab, makanya disebut al-qawaid al-arba', 4 kaidah. Kaidah pertama dimulai oleh beliau, yaitu engkau mengetahui bahwasanya orang kufar yang diperingi oleh Rasulullah SAW, mereka pun mengikrarkan bahwasanya Allah Ta'ala adalah khaliq, raziq, mudabbir, tapi itu tidak membuat mereka masuk Islam serta-merta. Ini diantara aslun azim, kaidah muhimmah jiddan, diantara perkara agama yang penting untuk kita ketahui, yaitu mengetahui bahwasanya orang kufar musyrikin yang dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat berkaitan dengan mereka, kelakuan mereka, nasib mereka di akhirat disebutkan dalam Al-Quran. Rasulullah diwajibkan untuk berbuat qital, yaitu memerangi mereka, berjihad melawan mereka. Wastabaha amwalahum wa qatalahum Nabi SAW, yaitu harta-harta mereka dihalalkan dalam rangka perang, ya. Mereka ini adalah orang-orang yang juga mengikrarkan bahwasanya Allah Ta'ala Al-Khaliq, Ar-Raziq, Al-Mun'im. Mereka enggak pernah mengatakan bahwasanya yang menciptakan semesta ini adalah patung mereka, enggak. Atau yang merezekikan saya adalah Hubal misalnya, enggak pernah. Atau yang mengatakan bahwasanya yang memberi atau mencegah itu adalah siapa fulan dari patung ini, enggak ada yang mengatakan begitu. Mereka mengatakan Ar-Raziq huwa Allah, Al-Khaliq huwa Allah, Al-Mun'im huwa Allah. Banyak kalimat seperti itu. Banyak kan mereka mengatakan seperti itu. Kalau mereka ditanya, ya begitu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah.
Kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit, bumi dan menundukkan bulan dan juga bintang, mereka akan bilang Allah Ta'ala. Mereka mengatakan seperti itu. Ya. Tetapi lam yudkhilhum hadzal iqraru fil Islam. Mengikrarkan rububiyah saja tidak cukup untuk membuat seseorang disebut muslim. Ya. Gitu. Dan kalimat Tuhan itu mujmal. Kalau misalkan siapa Tuhan kamu? Allah. Orang Nasrani pun bisa bilang kayak gitu karena Tuhan di sini maknanya Rabb. Rabb yaitu Tuhan. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Mungkin aja orang-orang Nasrani pun bilang begitu. Tapi siapa yang kamu sembah? Nah, ini dia yang beda. Kalau siapa Tuhan kamu ini masih pertanyaan rububiyah. Tapi kalau siapa yang kamu sembah ini pertanyaan uluhiyah. Kalau mereka bilang ya kami sembah Allah, tapi kadang praktek mereka lihat melalui Yesus, ya, yang satu melalui Habib Fulan, melalui Kiai Fulan, melalui almarhum Fulan, melalui dan seterusnya. Nah, secara rububiyah mereka mengakui, tapi kelaziman dari rububiyah adalah menetapkan uluhiyah dan mengamalkannya. Mereka yang ini tidak nih, itu muskilahnya. Taib, lanjut. وبه قال حفظه الله تعالى قال لم يدخلهم في الإسلام لأن الدخول في الإسلام لا يكون بمجرد الإقرار بربوبية الله فقط بل لابد مع ذلك من الإتيان بلازم هذا الإقرار ألا وهو أن يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة وأن يخص وحده عز وجل بالطاعة وأن لا يجعل معه شريك وأن يخلص الدين له جل وعلا كما قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية وكما قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا سورة النساء الآية وكما قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه Surah Al-Isra al-ayah. Wa kama qala jalla wa ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Surah An-Nahl al-ayah. Wa kama qala jalla wa ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tushriku bihi shay'a. Surah Al-An'am al-ayah. Wa kama qala jalla wa ala ala lillahi ad-dinul khalis. Surah Az-Zumar al-ayah. Wa kama qala jalla wa ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Surah Al-Baqarah al-ayah. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun jiddan. Baik, ahsant. Baik, qala rahimahullah lam yudkhilhum fil Islam. Iqrar mereka tidak melazimkan, tidak serta-merta memasukkan mereka ke dalam Islam. Qala hafizallah لأن الدخول في الإسلام لا يكون بمجرد الإقرار بربوبية الله فقط. Nah, ini penting ikhwan, penting sekali. Karena masuk ke Islam tidak hanya sebatas ikrar rububiyahnya Allah Ta'ala. Bahwasanya Allah pencipta, Allah Ta'ala itu raja, Allah Ta'ala maliki yaumiddin dan seterusnya. Tidak hanya itu saja. Bal la budda ma'a dzalika min al-ityan bi lazimi hadzal iqrar. Melainkan wajib untuk mendatangkan kelaziman dari ikrar rububiyah Allah Ta'ala. Itu kelaziman dari ikrar rububiyah adalah mengikrarkan uluhiyah, wajibnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala wa huwa an yufradallahu bil ibadah wa an yukhassa wahduhu bil ta'ah wa an la yuj'ala ma'ahu syarikun wa an yukhlasa ad-dina wa an yukhlasa ad-dinu lah jalla wa ala. Yaitu kelaziman dari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, yaitu berupa mengesahkan Allah dalam ibadah, mengkhususkan Allah Ta'ala dalam ketaatan, tidak menjadikan adanya sekutu tandingan bagi Allah Ta'ala, dan mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu justru tauhid yang didengungkan oleh seluruh dari para rasul. Justru itu. Karena para rasul itu mengerti bahwa kaumnya mereka juga mengakui akan rububiyah Allah, tapi mereka tidak mengakui apa? Uluhiyahnya itu.
Tapi pengakuan mereka tentang rububiyah Allah pun juga konslet juga sebenarnya. Ya, karena kadang-kadang mereka juga meyakini selain Allah Ta'ala memiliki kemampuan dan seterusnya. Akidah mereka juga sesat juga dalam rububiyah Allah. Tapi kalau ditanya siapa yang menciptakan ini, siapa yang, mereka bilang Allah. Sebenarnya banyak juga kaum muslimin yang menyerupai mereka dalam hal ini. Ya, kalau untuk tanya siapa yang ngasih kita rezeki, semua orang awam bilang Allah. Tapi praktiknya mereka apa? Pakai jimat, penglaris dan seterusnya, ya kan? Berarti di sini ada iskal juga, di sini ada tasyabuh, penyerupaan antara orang muslim kelakuannya dengan bagaimana tracknya orang kafir dalam masalah ini. Tetapi bedanya adalah orang kafir tidak bisa kita masukkan ke dalam Islam sebelum mereka mengakui uluhiyahnya Allah Ta'ala. Dan orang muslim yang jahil, yang awam, yang melakukan hal serupa dengan orang kafir tidak juga serta-merta kita keluarkan langsung mereka secara individual dari Islam sebelum kita jelaskan atau sebelum mereka memahami hujjah. Gitu ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan juga dalil-dalil yang telah dibaca tadi oleh Syekh Rafi'i insyaallah. Alhamdulillah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, itu insyaallah sangat banyak dan sangat populer insyaallah di telinga kita. Fadhal istamir. Wa bihi qala hafizallahu ta'ala. Antum enggak kerja? Jam berapa antum? Sekarang. Ayo fadhal. Lihat betapa ana perhatian sama antum. Iya. Oh, sekarang mau ini. Ya, fadhal. Ayo istamir. فلا يكون المرء موحدا لله عز وجل إلا إذا أخلص العبادة لله إذ لا يكون موحدا إلا إذا جاء بالتوحيد العملي الذي هو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وإفراده سبحانه بالعبادة دون سواه بألا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يصلي ويسجد ويركع إلا لله ولا يذبح ولا ينظر إلا لله ولا يتوكل ويرجو ويخاف إلا من الله ولا يصرف شيئا من العبادة إلا له عز وجل ولا يصرف شيئا من العبادة إلا له عز وجل كما قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين سورة الأنعام الآية أي بهذا التوحيد وهذا الإخلاص لله عز وجل. وقال الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. كيف؟ ulang. ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون. سورة الزمر الآية. فلا يكون المرء موحدا لله إلا إذا أخلص العبادة له. Maka tidak bisa seorang menjadi muwahhid kecuali jika mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hal yang tidak ringan ikhwan, karena godaannya berat untuk tidak ikhlas. Jadi dia harus mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah taala dan mengesahkan Allah taala dalam masalah ibadah tanpa selainnya, tanpa ada tedeng aling-aling lainnya. Dia hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bab yang besar, dakwah atau doa, berdoa kepada Allah ini bab yang agung besar sekali. Dan mengikhlaskan doanya kepada Allah Ta'ala dan segala muskilah dan perkara. Dan hidup kita itu penuh banyak dengan muskilah dan juga perkara dalam urusan dunia dan akhirat. Dalam urusan taufik, dalam urusan saleh, bahkan perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan akhirat. Maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wala yastaghitsu illa billah. Dan tidak beristighatsah
tidak meminta disingkapnya musibah kecuali kepada Allah Ta'ala. Wala yusalli, wala yasjud, wala yarka' illa lillah. Dia tidak salat, tidak sujud, tidak ruku kecuali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yadhbah, wala yanzur illa lillah. Dia tidak menyembelih, tidak menazar kecuali kepada Allah Ta'ala. Wala yatawakkal wa yarju wa yakhafa illa min Allah. Tidak bertawakal, tidak menyerahkan perkara urusan dan berharap atau takut kecuali dari Allah Ta'ala. Kalau misalnya kita sekarang dalam keadaan alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan untuk ikhlas dan seterusnya, ketahuilah bahwasanya ujian keikhlasan pasti ada waktunya di banyak amalan-amalan lain. Kalau sekarang kita tidak dilihat oleh orang, tidak dilihat oleh perempuan atau lawan jenis, kecuali suatu saat akan Allah Ta'ala uji dengan itu. Ya, sehingga kita beramal malah justru bukan kepada Allah Ta'ala. Maka hal-hal seperti ini wajib untuk diulang-ulang. Di kajian ini, di kajian lain, kajian tauhid seperti ini wajib untuk diulang-ulang karena fitnahnya pasti ada. Fitnahnya tentang ibadah kita, bagaimana kita, pasti ada. Ada seseorang yang tidak memungkinkan dirinya untuk menjadi kaya. Tidak ada celah untuk menjadi kaya. Tidak ada yang mau ngasih dia duit. Tidak ada ketergiuran duniawi dalam masalah duit dalam ibadahnya. Tetapi mungkin di sisi lain popularitas bisa. Lawan jenis bisa. Ada seseorang yang memang kurang begitu bernafsu terhadap lawan jenis. Dia selamat akan hal ini. Dia tidak peduli dengan siapapun dari lawan jenis. Tapi kemudian dia tertariknya di mana? Di harta. Bisa seperti itu? Bisa. Maka untuk menanggulangi semua itu adalah kita betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau suatu saat kita terjerumus dalam masalah-masalah kesyirikan, yaitu sarful ibadah li ghairillah, kepada selain Allah Ta'ala ibadah kita, maka wajib untuk bertaubat, kembali kepada Allah, minta tolong sama Allah untuk bisa mengenyahkan hal tersebut dan Allah akan membantunya dia. Pasti akan Allah menolong dia buat ikhlas. Enggak ada di antara kita yang aman dari semua ini. Enggak ada ujian, enggak ada ini, enggak. Semua dari kita. Lebih-lebih yang sering tampil, maka fitnahnya lebih besar. Maka perhatikan ayat Allah Ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini diantara apa? Diantara pakem standar kita ya ikhwan. Salati, salat saya. Nusuk, maknanya ada yang mengenai dzabah, menyembelih, ada yang memaknai ibadah pada umumnya. Salat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya. Lillahi rabbil alamin. Maka apa yang antum inginkan dari dunia ini ikhwan, awalkan dulu, niatkan kepada Allah Ta'ala, untuk Allah. Apa yang antum inginkan dari dunia ini, niatkan lillahi ta'ala dulu. Baik, antum ingin apa Syekhul Islam setelah ini? Antum ingin apa Syekhul Islam? Pengen apa antum kalau udah usia 30, 40? Punya rumah? Sekarang kontrak atau punya rumah? Punya rumah. Wih, Masya Allah, udah kalah. Ya rumah. Rumah bapak? Rumah sendiri? Punya mertua. Punya? Mertua. Itu bukan punya rumah itu. Dikasih? Enggak, surat tanahnya udah dikasih. Dikasih udah. Dikasih atau disuruh pakai aja? Dikasih. Nikmat banget. Antum tinggal nambah lagi. Masih muda, baru sebulan nih kayaknya. Tapi nanti kalau misalnya antum sudah 40 tahun, 30, antum pengen punya apa? Pesantren? Tapi untuk apa antum punya pesantren? Itu masuk ke mana ya Syekhul Islam? Masuk ke salati, nusuki, mahyaya atau mamati? Nusuki. Ibadah lillahi rabbil alamin harus. Jangan antum bayangkan antum punya pesantren kemudian antum jadi kiai dan sarungnya BHS, kemudian antum duduk kemudian antum bersih, terus kemudian nanti kalau antum habis minum kopi, santri-santri berebutan minum kopi antum. Kalau antum bayangin kayak gitu dunia berarti kan ya? Iya. Tapi insya Allah enggak kayak gitu antum. Ya, antum hanya kemudian antum tampil, dikenal, banyak wali murid mengagumi antum. Kalau itu tujuannya, langgar ini berat. Syirik ini berarti syirik. Syirik, ya. Kalau tujuannya popularitas, ya. Jangan.
Insyaallah semoga Allah Ta'ala mudahkan antum punya pesantren yang mentarbiyah kaum muslimin untuk Al-Quran dan As-Sunnah biiznillah Ta'ala. Ada apa? Fadhal. Jazakallah khaira Syekh Rifki untuk hadir di kajian. Kalau ada kajian lagi mau ikut, nanti diinfokan di grup insyaallah. Ya, jazakallah khair. Insyaallah ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita lanjut. La syarikalah wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin. Dan ayat-ayat berikutnya, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Balillaha fa'bud wa kum minasy syakirin. Allahu akbar. Ini kalimat sangat menyentuh nih. Balillaha fa'bud wa kum minasy syakirin. Allahu akbar. Dan telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, yaitu tentang syirik. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika kamu berbuat syirik maka hanguslah amalan kamu. Wa la takunanna minal khasirin. Dan sehingga kalau hancur amalanmu, kamu akan menjadi apa? Orang merugi. Balillaha fa'bud. Melainkan hanya kepada Allah lah kamu beribadah. Wa kum minasy syakirin. Dan jadilah termasuk orang-orang yang bersyukur. Apa korelasinya ya, kawan? Korelasinya suatu ketika antum akan galau tentang dunia. Tahuilah kalau antum punya serpihan dunia, antum akan ingin menjilat berikutnya. Betul atau tidak manusia? Betul nggak Rafi? Sekarang Rafi Masya Allah, beliau terlihat lebih baik daripada sebelumnya kan pakaiannya kan? Dalam hati kecil antum mungkin antum pengen memiliki lebih dari itu. Itu manusia enggak? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Baik, sini. Apa yang ana dalami dari kalimat balillaha fa'bud wa kum minasy syakirin? Suatu ketika antum mendapatkan kenikmatan dari Allah dan berlanjut kenikmatan itu. Kemudian Allah Ta'ala menampakkan kenikmatan lainnya yang antum sebenarnya bisa memilikinya. Dan antum kemudian karena antum merasa mampu, antum galau dengannya. Pernah nggak terjadi refleksi seperti ini, kawan? Antum punya kenikmatan ini. Kemudian Allah Ta'ala baru tampilkan kenikmatan yang serupa dan berikutnya untuk tambahan antum. Dan antum pengen ke situ. Dan antum galau dengannya. Antum pengen, antum berhasrat, dan antum kemudian menyibukkan pikiran antum ke situ. Yang belum bisa antum raih itu. Maka ini ayat penyembuhnya ya kawan. Karena galaunya antum ini galau duniawi yang belum terrealisasi dan dikhawatirkan akan menghancurkan atau mengganggu hidup antum. Balillaha fa'bud. Maka sekarang Allah Ta'ala perintahkan apa? Tasrif atau sarf atau palingkan dari galaunya antum ke ibadah kepada Allah dan wa kum minasy syakirin. Jadilah orang yang bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada antum. Sehingga kalau dua ini antum amalkan, antum enggak bakal bingung. Apa di antara contohnya, kawan? Antum punya bini satu, alhamdulillah. Antum pengen nikah lagi, dan antum bisa sebenarnya itu. Bisa. Ya. Antum punya bini, alhamdulillah, dan wajar laki pengen nambah lagi, pengen nikah lagi. Dan antum dihamparkan oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk itu. Namun ada sisi lain yang antum terhalang akannya. Akhirnya apa hati? Galau, pengen nikah nggak bisa, pengen nikah lagi nggak bisa. Kan galau tuh, ya kan? Galau. Jadinya apa? Jadi kontraproduktif. Yang tadinya produktif, masya Allah, terus tiba-tiba down. Mikirin pengen nikah lagi, nasib saya gini ya. Padahal udah punya, tapi pengen lagi. Ya itu wajar, manusiawi, dan itulah human, itulah laki-laki gitu.
Tapi karena keinginan dan hasrat duniawi yang belum tercapai, padahal dia sudah melihat hal tersebut. Kan mikirin gitu. Akhirnya apa? Ini nasihatnya. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Udah, sekarang tugas antum. Ibadah aja kepada Allah. Syukuri aja dulu. Urusan itu nanti gampang lah. Nanti insya Allah kasih. Kalau emang jadi. Kalau emang Allah takdirkan. Dan juga hal lain. Rumah mewah. Nggak sedikit orang. Dia punya rumah udah. Kemudian dia bisa nih dapat rumah mewah tersebut. Walaupun nyicil dulu misalnya. Galau dia kemudian pengen punya itu. Padahal ini dunia semata. Ya. Akhirnya nggak produktif lagi. Karena galaunya dia. Maka udah antum beribadah aja kepada Allah. Bersyukur aja dengan yang Allah berikan kepada antum. Dan patrikan kemudian la in syakartum la azidannakum. Ingat. Jika kalian bersyukur, maka Allah tambah kepada kalian. Jadi jangan fokus untuk cari-cari dunia terus. Syukurin aja dulu. Ibadah aja dulu. Ikuti peraturan Allah. Kalau Allah Ta'ala mudahkan, pasti Allah mudahkan. Kalau emang itu tidak baik buat antum, nggak bakal antum dapat. Allah halangi terus. Begitu Rafi. Nah sekarang misalnya Rafi, Alwi misalnya. Antum dalam keadaan belum menikah. Ya. Antum kemudian pengen menikah. Galau, bingung, down, murung. Antum butuh nasihat. Ini nasihatnya. Ya nasihatnya nikah, jelas nasihat nikah. Tapi kalau belum bisa, karena modal nggak ada misalnya, nggak ada perempuan sekarang yang mau dibekali modal cincin dari besi aja, nggak ada. Ini bukan zaman Rasulullah SAW, nggak ada, ya, nggak ada yang mau. Maka udah, antum sekarang fokus ibadahnya. Makanya Rasulullah SAW menyuruh seseorang syabab untuk apa? Kalau belum bisa apa? Puasa. Ibadah bukan? Ibadah. Wa kum minasyakirin. Syukurin aja dulu. Antum sekarang syukurin aja dulu punya teman yang banyak, punya teman ngaji, punya ilmu, syukurin dulu. Beneran ikhwan. Bener Rafi Alwi, ya. Kalau sekarang muskil antum adalah harta, wallahi banyak ummahat atau aba yang ingin menikahkan anaknya walaupun antum enggak berharta. Banyak. Hanya saja Allah belum mempertemukan. Faham maksud Indonesia? Kalau antum dulu nih mau nikah, cuman qaddar Allah orang tua antum nggak punya duit banyak, antum nggak punya tabungan besar, antum agak minder nanti kalau misalnya mau ngelamar anak orang misalnya, ya, maka ketahui anda berikan busra kepada antum, walaupun anda nggak bakal mau comblangin orang, karena mendingan buat anda daripada buat orang, ya. Anda berikan busra, kabar gembira buat antum. Sebenarnya banyak yang mau menikahkan putrinya untuk antum, walaupun antum nggak punya duit, ya. Cuma memang belum Allah pertemukan. Artinya ini semua tergantung pada Allah. Kalau antum berdoa ikhtiar dengan amalan saleh, antum nggak nyari, antum dicari. Iya, antum dicari. Tapi gitu ya. Anda nggak tahu apa kondisi antum sekarang gimana, nggak tahu. Tapi kalau nggak punya uang itu memang Anda tahu. Ya. Tapi jangan putus asa akan rahmat Allah. Pada waktunya Allah Ta'ala mempertemukan antum yang terbaik. Maka sekarang tugasnya ada Barillah fa'bud, jangan berbuat syirik dah gitu. Jangan antum ngaji demi perempuan, jangan. Ya, enggak bagus. Kalau antum ngaji demi perempuan belum tentu Allah mencarikan buat antum yang bagus buat antum, belum tentu. Belum tentu. Pokoknya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur dengan keadaan antum yang sekarang alhamdulillah berkah. Ya begitu ya ikhwan. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah untuk yang Asyar al-Qawaid al-Arba'. Untuk kajian Sabtu besok kita lihat keadaan juga ya insyaallah taala, karena ana nanti mau ke Kalibata nanti malam ke Cengkareng. Sore ke Cengkareng sama Iki. Insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.